Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, warga gereja Kristen Jawa, Klasis Semarang Timur. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur, 17 November 2021 dengan tema Dari Tuhan Datang Pertolongan. Firman Tuhan yang menjadi dasar diambil dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Di antaranya ayat 7 sampai 9 menyatakan, Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Inilah firman Tuhan yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukan. Selama hampir 3 tahun, dunia dicekam oleh yang namanya COVID-19. Siapa yang saat itu tidak merasa giris terhadap keganasan COVID-19? Termasuk yang dikatakan orang percaya atau orang Kristen. Sebab tidak sedikit yang mengabaikan protokol kesehatan, pada gilirannya mati kena COVID-19. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan Daud ketika harus melarikan diri dari Absalom anaknya. Sampai ada satu pernyataan, Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Itulah pernyataan Daud ketika berada di dalam pelarian. Raja Daud yang dikenal banyak orang sebagai orang yang dekat dengan Allah, bahkan dikatakan sesuai dengan hati Allah, ternyata begitu menghadapi ancaman yang serius, bisa melarikan diri dan merasa menjadi orang yang sangat lemah. Sehingga menggambarkan musuhnya yang begitu banyak membuat tak berdaya. Walaupun dalam ketidakberdayaannya, Daud masih sadar sebagai milik Tuhan, sebagai umat Tuhan. Maka Daud berseru dalam ayat 8, Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ayat 9 menegaskan, dari Tuhan datang pertolongan. Semua ini sebagai gambaran betapa kuat iman Daud, betapa dekat hubungan Daud dengan Tuhan, sehingga Daud bisa memastikan pertolongan hanya datang dari Tuhan. Sehingga ada kepastian Tuhan sebagai penolong. Lebih jauh, Daud memiliki pernyataan, walau berada di tengah peperangan yang membuat dirinya merasa tidak berdaya, tetapi keyakinan Daud tidak pernah surut. Iman Daud tidak pernah lemah, bahkan semakin kuat. Sehingga Daud memiliki pernyataan, ayat 3 dan 4, Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku.
Engkau adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menolong aku. Luar biasa pernyataan Daud. Di tengah-tengah peperangan dia bisa mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopangku. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah peperangan atau ancaman yang serius, Daud dapat tidur karena memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dirinya. Memang tidak banyak orang yang memiliki iman dan keyakinan seperti Daud. Tetapi bagi kita, itu menjadi teladan nyata dalam hidup ini. Bahwa kita itu diciptakan Tuhan dan terus dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Ketika kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita tidak perlu takut dengan COVID-19, tetapi juga tidak boleh sombong, lalu tidak memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh negara. Walaupun kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan perisaiku dan pelindungku, karena itu lebih jauh firman Tuhan menyatakan melalui 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Amin.